Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kemarin bahasan kita sudah memulai bagian pertama tentang wajibnya sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Kali ini kita akan membahas mulai dari dalil yang ketiga. Dalil yang pertama, hafizu 'alas salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalil yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sekarang kita masuki dalil yang ketiga tentang wajibnya salat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Dalil yang ketiga adalah dari surah An-Nisa ayat ke-102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. Sampai di situ diambil dalilnya. Mari kita terjemahkan dulu surah An-Nisa ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, wa idza kunta fihim, dan apabila engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, fihim, fa aqamta lahumus salata, engkau tegakkan, engkau imami salat mereka, maka aturannya sebagai berikut. Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, hendaknya ada sebagian mereka berdiri bersamamu. Ini artinya shaf pertama, sebagian pasukan perang dalam jihad fisabilillah, dan ini adalah sholatul khawf. Mereka berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu baris yang pertama. Selanjutnya, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka tetap mengenakan senjata mereka. Jadi sholat sambil megangin senjata dalam keadaan perang. Fa idza sajadu, apabila shaf pertama ini sujud, falyakunu min waraikum, falyakunu min waraikum, maka hendaknya barisan kedua berada di belakangmu. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, kemudian pasukan yang sebelumnya belum bergabung dengan sholat berjamaah karena mereka berjaga-jaga menghadapi musuh,
Maka giliran berikutnya adalah wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, sekelompok pasukan yang lain yang belum ikut sholat tadi di rakaat pertama, mereka hendaknya ikut sholat bersamamu. Fal yusallu ma'aka, hendaknya mereka sholat bersamamu. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaknya mereka waspada. Ya'khudhu hidrahum, waspada. Wa aslihatahum, dan siap dengan senjata mereka. Ya. Secara detail penjelasan tentang ayat ini dan ayat-ayat serta hadis-hadis terkait dengan sholatul khauf nanti kita bahas pada babnya, pada bab sholatul khauf. Tapi kali ini yang kita fokuskan, stressing pointnya adalah bahwa betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat berjamaah sampai dalam keadaan perang sekalipun. Dalam keadaan perang aja kita masih disuruh sholat berjamaah. Ya, itu stressing pointnya, titik tekannya di situ. Bahwa dalam keadaan perang saja Allah masih mewajibkan kaum muslimin sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan liburan, tidak dalam keadaan perang. Bagaimana orang liburan sholatnya sendiri-sendiri? Mikir, wahai kaum muslimin, mikir. Mikirnya bukan di sini, mikir. Nih, mikir, ya. Baik. Lanjut pada penjelasan Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Selanjutnya perhatikan, fa'aujaba subhanahu ada as-salati fil jama'ati fi halil harbi fakaifa fi halis silmi, fakaifa fi hali as-silmi. Fa'aujaba, maka Allah Subhanahu mewajibkan ada as-salati fil jama'ah, salat berjamaah, fi halil harbi, dalam keadaan perang. Fakaifa fi halis silmi, apalagi dalam keadaan damai. Sekarang nggak ada perang, kecuali itu Ukraina sama Rusia, ya. Maka kita wajib untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Jangan sholat sendiri-sendiri di kamar. Ini sholat 5 waktu. Selanjutnya, walau kana ahadun yusamahu fi tarkis salati fi jama'atin lakana al-musaffuna lil aduwi al-muhaddaduna bihujumihi alaihim aula bi an yusmaha lahum fi tarkil jama'ati. Perhatikan, walau kana ahadun, seandainya ada satu orang, yusamahu, dibolehkan, yusamahu, dibolehkan, fi tarkis salati fi jama'atin, dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah, lakana, pasti, al musaffuna lil aduwi, orang yang dalam medan perang atau orang yang dalam barisan menghadapi musuh. Al musaffuna lil adu, orang yang dalam barisan menghadapi musuh. Al muhaddaduna, yang terancam. Al muhaddaduna, yang terancam. Bihujumihi alaihim, dengan serangan, diancam dengan serangan. Aula, lebih berhak, bi an yusmahalahum, untuk diizinkan, untuk dibolehkan. Jadi seandainya ada yang boleh tidak sholat berjamaah, tentunya yang lagi perang tuh
selama perang tidak ada sholat berjamaah. Seandainya boleh. Falamma lam yaqa' dzalik, karena tidak terjadi pembolehan itu, karena tidak ada pembolehan meninggalkan jamaah itu, ulima, diketahui, anna ada as-salati fi jama'atin, bahwa sholat berjamaah min ahammil wajibati, di antara kewajiban yang paling penting. Di antara kewajiban kita kaum muslimin yang paling penting dalam konteks berjamaah keumatan, dalam konteks keumatan kita, di antara yang paling wajib kita lakukan adalah sholat berjamaah, bukan doa berjamaah, bukan makan berjamaah, bukan sunatan massal, bukan nikah massal, tapi sholat berjamaah. Kan sekarang nih umat Islam senangnya tuh bareng-bareng, makan bersama, buka bersama, mudik bersama. Sholat berjamaah bagaimana bro? Embuh. Nah ini musibah. Kalau sholat berjamaahnya embuh, tetapi kalau makan pengennya makan bersama, cuti bersama, libur bersama, mudik bersama, nanti mati barengan, nggak mau juga, ya. Baik, nikah aja ada yang nikah massal, gitu. Berapa puluh pasangan nikah. Sunatan jamaatan ada juga, gitu, ya. Ya. Wa annahu la yajuzu, dan tidak boleh li ahadin, bagi siapapun, at-takhallufu an dzalik. Ma makna takhalluf kemarin? Bolos, ya. At-takhalluf itu artinya absen. Kalau di kelas man yatakhallaf, bukan manil ghaib, tetapi man yatakhallaf. Man yatakhallafu 'anil fasl, siapa yang bolos dari kelas? Arsha. Maklum, masyhur, la siyama darsul balaghah. Baik. Wa fi sahihaini. Nah, sekarang kita masuk pada dalil yang keempat dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang wajibnya salat berjamaah. Dalil yang keempat, wa fi sahihaini, dalam dua kitab hadis sahih, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. As-sahihain artinya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan an yusalliya bin nasi thumma antaliqa birijalin ma'ahum hazmun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim buyutahum. Al-hadis. Mari kita terjemahkan hadis ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu, aku sudah bertekad. Hamamtu, aku sudah bertekad. An amura, menyuruh. Bis salati fatuqama, untuk iqamah salat. Berarti Nabi alaihi salatu wassalam nyuruh muadzin, muadzin aqimis shalah,
Ini maksudnya. Summa amura rajulan, summa kemudian, amura aku suruh, rajulan seorang lelaki, an yusalliya bin nasi untuk mengimami jamaah sholat. Berarti yang mengimami Nabi apa bukan? Bukan. Nabi sudah berdiri di depan, bilang kepada muadzin, hei muadzin, aqimis sholat. Tapi iqamah sudah, orang sudah baris, kemudian manggil, hakim, ente imam. Di zaman sahabat Nabi ada orang namanya Tariq ibnu Hakim. Ada juga Hakim ibnu Ziyad. Adapun ini Hakim Arsyad. Semoga jadi anak benar. Itu doa bapak ibunya itu supaya jadi anak yang benar. Arsyad itu artinya benar. Rosyad, Rosyad, Rosyid, Rosyud, Rusdun, Arsyad itu artinya apa? Benar. Berarti kecenderungannya bengkok, menyeleweng, tapi didoakan oleh orang tuanya, semoga kamu nak jadi anak yang arsyad. Ya, kita doakan semoga Hakim Arsyad menjadi anak yang benar. Jangan sampai menyimpang, apalagi tiktokan. Ya, pengen jadi artis TikTok harus digetok. Ya, kita ulangi di sini. Laqad hamamtu, aku sudah bertekad, kata Nabi, an amura bis sholati fatuqama, untuk menyuruh iqamah salat. Summa amura rajulan, kemudian aku suruh seorang lelaki, an yusalliya bin nasi, mengimami salat jamaah. Summa kemudian, antaliqa, aku pergi. Loh, shop sudah rapi, sudah iqamah, Nabi malah mau pergi. Bahkan perginya tidak sendirian. Summa antaliqa, aku pergi, birijalin, dengan membawa beberapa orang dewasa, bukan anak kecil. Rijal artinya orang-orang dewasa. Ayo pak, bapak ikut saya, kata Nabi. Ma'ahum hazmun min hatabin, masing-masing dari orang-orang dewasa ini membawa kayu bakar, seikat kayu bakar. Ngapain? Ila qaumin, menuju ke orang-orang la yashhaduna sholata, yang tidak pada ikut sholat berjamaah. Mungkin lagi duduk-duduk di halte, di pos ronda, mungkin juga lagi transaksi jual beli, mungkin juga lagi gaplek, mungkin juga lagi ngorok, ngopi plus rokok. Kalau sekarang macam-macam orang sekarang, waktunya sholat berjamaah. Ada yang nonton TV, ada yang tiktokan, ada yang joget-joget, ada yang transaksi jual beli, ada macam-macam orang. Waktunya sholat berjamaah. Seandainya dia di zaman Nabi itu, Nabi datangi itu rumah-rumah mereka. Apa kata Nabi? Fa uharriqu alaihim buyutahum, aku bakarin rumah-rumah mereka. Ini ancaman keras. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan kepada umatnya, hei umatku yang pada malas sholat berjamaah, pada nonton TV waktunya sholat berjamaah, pada musik-musik, pada makan-makan bareng, pada jalan-jalan, pada santai-santai di rumahnya, tak bakarin rumah kalian. Begitu.
Pertanyaannya, emang boleh bakar rumah? Tentu saja tidak boleh kan? Tetapi tidak mungkin sesuatu yang haram dilakukan kecuali karena bahaya yang besar. Ada bahaya yang jauh lebih besar daripada membakar rumah. Membakar rumah, dunia, harta. Tetapi kalau meninggalkan sholat, ini agama. Antara agama dan harta, lebih mulia mana? Agama. Nih, akhirat dengan dunia mulia mana? Mulia akhirat. Maka dunia bisa dikalahkan karena mengutamakan akhirat. Ini dalil yang keempat. Kita lanjut pada dalil yang kelima. Wa fi sahihi Muslimin an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun ulima nifaquhu aw maridun wa in kana al maridu la yamshi bainar rajulaini hatta ya'ti as-salata. Ini perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, namanya asar, bukan hadis. Namanya apa? Asar. Jadi disebutnya asar ibnu Mas'ud. Asar ibnu Mas'ud ini sahih, ditulis di dalam sahih Muslim. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Laqad ra'aituna, aku lihat kami para sahabat Nabi. Wa ma yatakhallafu 'anis salati, tidak ada yang bolos, tidak ada yang absen dari sholat berjamaah illa munafiqun, kecuali seorang munafik. Jadi kalau di zaman Nabi ada orang meninggalkan sholat berjamaah, namanya apa? Sebutannya apa? Munafik. Ngaku mukmin, ya, qalu amanna wa ma hum bimu'minin. Mereka bilang beriman padahal tidak beriman. Salah satu ciri khasnya adalah meninggalkan sholat berjamaah. Hati-hati, terutama anak-anakku yang laki-laki ini. Kalau ada di antara kalian malas-malasan sholat berjamaah, subuh ngacir, ya, mencari kolong meja, ngumpet di situ supaya tidak ketahuan, tidak sholat berjamaah, maka itu ciri khas munafik. Ya, ciri khas munafik. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang absen dari sholat berjamaah kecuali munafik. Ulima nifaquhu, yang terkenal, ulima terkenal, masyhur nifaquhu, dikenal kemunafikannya. Oh, dia yang nggak datang pantas munafik, gitu, ya. Au maridun, atau orang sakit, pantas orang lagi sakit, mungkin tidak mampu datang ke masjid. Tetapi kata beliau, wa in kana, meskipun demikian, wa in kana, meskipun demikian, al maridu, orang sakit itu di zaman Nabi, la yamshi bainar rajulaini, sampai dipapah, ditopang oleh dua orang laki-laki, yang satu di kanan, yang satu di kiri, sampai diantarkan ke masjid. Itu orang yang lagi sakit. Hatta ya'tiyas sholata, sampai datang kepada sholat berjamaah. Sakit-sakit aja dibela-belain tetap ke masjid. Ini kalau santri lagi sakit, aina fulan ghairu mawjud bis shalah, marid ya Ustaz, bangga. Padahal begitu dicek di kamarnya,
Wih, lagi petentengan. Duh, makan nasi goreng, Indomie, katanya marid. Naam ya Ustaz, ana marid. Udah selimutan lagi. Loh, itu nasi goreng belum habis. Santri suka ngakalin. Ustaz, mudir, raisul ma'had, syekhul ma'had bisa dikibuli, tapi malaikat pencatat amal nggak bisa dikibuli. Allah subhanahu wa ta'ala pasti sudah menunggumu nanti di padang mahsyar, ngasih tahu raportmu merah. Ya, jangan sampai kalian nanti ditunggu oleh Allah azza wa jal. Nah, di sana kita dikasih raport merah, ya. Jadi jangan sampai kita mempermainkan urusan sholat berjamaah ini, ya. Waqala, dan beliau juga mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana, mengajari kami, sunanal huda, kebiasaan-kebiasaan huda, petunjuk yang benar. Di antara kebiasaan sunnah-sunnah yang baik adalah wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Salat berjamaah di masjid yang diadzani. Di masjid yang diadzani artinya kita dengar ada azan di masjid, kita dengar, datang sholat berjamaah, ya. Wa fihi aidan anhu, dalam sahih Muslim juga dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala hadhihi as-salawati haitsu yunadi bihinna atau haitsu yunada bihinna fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinut tahura thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajidi illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu biha sayyi'atan wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqi wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis saffi. Ini asar Abdullah bin Mas'ud juga yang panjang. Dengarkan. Man sarrahu, barang siapa yang pengen. Man sarrahu, barang siapa yang pengen, mau, an yalqallaha ghadan, ketemu dengan Allah besok di hari kiamat, musliman, dengan peringkat sebagai muslim, pengen dianggap sebagai muslim, maka fal yuhafiz, harus merawat kebiasaan ala hadhihi sholawati haitsu yunada bihinna. Sholat-sholat berjamaah ini dirawat, dijaga, jangan disia-siakan.
Ada azan, jangan diremehkan, segera datang ke masjid sholat berjamaah. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah telah menentukan sunnah-sunnah huda, sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan baik kepada nabinya. Wa innahunna min sunanil huda. Salat berjamaah termasuk sunanul huda. Walau annakum shallaitum fi buyutikum. Seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitih, sebagaimana orang yang tukang bolos ini salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum, berarti kalian meninggalkan dan menanggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi berarti kalian sesat. Tuh, kalau sebutan sahabat nabi itu kalau bilang orang sesat itu tandanya ninggalin sunnah nabi. Kalau ada sunnah nabi, ini sunnah nabi, ini sunnah nabi, ditinggalin, dolal, ini orang sesat, insan golat. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinut tuhura. Tak seorang pun berwudu dengan baik, thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian pergi ke masjid, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah, pasti Allah tuliskan pahala baginya setiap langkah, satu langkahnya ditulis pahala satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan diangkat 1 derajat, derajatnya di surga nanti terangkat. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, dan dosanya, volume dosanya turun 1 level. Wa laqad ra'aituna, dan aku sudah melihat, kami para sahabat, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqi. Tidak ada di antara para sahabat itu yang bolos dari sholat berjamaah. Kalau ada di zaman sahabat orang bolos dari sholat berjamaah, berarti munafik yang masyhur kemunafikannya, tidak diragukan lagi, ini orang munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada. Sungguh ada orang yang dibawa yuhada dengan dipapah, dipanggul kanan kirinya, bainar rajulaini, antara 2 orang, hatta yuqama fis shaffi, sampai dia diberdirikan di dalam shaf salat berjamaah. Ya, mungkin cukup sampai di sini untuk pelajaran sholat berjamaah. Besok kita akan belajar tentang hukum taswir, ya, hukum foto-foto, hukum jepret-jepret, selfie, ya. Kemudian berikutnya adalah hukum nyukur jenggot. Hati-hati dan waspodo, hukum nyukur jenggot. Berikutnya lagi tentang isbal, celana jubah isbal. Nanti jangan sampai lewatkan video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.